Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Layar besar dan ringan digantung di udara di dalam gua. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di atasnya dengan cara yang teratur. Di samping kata-kata tersebut, ada diagram yang sangat rumit dari sosok manusia yang terbuat dari cahaya. Di dalam diagram cahaya, banyak garis rumit yang dibentuk oleh cahaya yang saling terkait satu sama lain, membentuk rute misterius dan aneh. Mata Xiaoyan membawa rasa ingin tahu saat mereka dengan hati-hati memeriksa layar cahaya. Dia segera menoleh dan melihat mata Yao Lao yang bersinar terang. Jantungnya tanpa sadar melonjak saat dia dengan lembut bertanya, "Guru, apakah kamu tahu apa ini?" Iya. Cahaya di mata Yao Lao perlahan menghilang saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia mendecakkan bibirnya dan tersenyum saat berkata sambil mendesah terkejut, "Kali ini, kamu benar-benar telah mengambil harta karun." Perubahan misterius tiga misterius ini adalah teknik rahasia kelas tinggi yang sangat misterius. Petik 2. Teknik rahasia. Alis Xiaoyan segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini. Selain metode Qi dan teknik Do, masih ada beberapa teknik rahasia khusus yang ada di benua Doqi. Efeknya biasanya sesuatu yang akan membuat orang lain iri. Beberapa dari mereka bahkan dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Malam itu di kota Wutan, teman perempuan kecilmu menggunakan teknik rahasia tingkat lanjut untuk memungkinkan dirinya meningkatkan kekuatannya ke kelas Dadoshi untuk waktu yang singkat. Yao Lao tersenyum saat menjelaskan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Adegan malam itu ketika Sun Er diam-diam memasuki klan Jia Li untuk membunuh Liu Xi muncul di benaknya. Dia, yang kekuatannya berada di tingkat Doze, tiba-tiba meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang cukup untuk bersaing dengan Dadoshi. Teknik rahasia semacam itu benar-benar sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Menurut apa yang aku tahu, Skyfire Tree Mysterious Cheng, ini adalah salah satu harta karun yang dimiliki Burning Flame Valley. Meskipun ini adalah jenis teknik rahasia yang tidak berguna bagi kebanyakan orang, tidak diragukan lagi ini adalah harta yang tidak dapat dibeli dengan uang untuk orang yang memiliki nyala api yang luar biasa dan unik. Petik 2. Oh, hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Memiliki jenis api luar biasa tertentu. Apakah ada nyala api yang lebih luar biasa dari api surgawi di dunia ini? Jika seseorang ingin mempraktikkan teknik rahasia semacam ini, persyaratan pertama adalah praktisi harus memiliki afinitas api. Kedua, dia harus memiliki nyala api yang luar biasa. Api yang luar biasa di sini juga termasuk api seperti api ungu milikmu. Tentu saja, api surgawi secara alami adalah pilihan terbaik. Tapi sejak kapan api surgawi begitu mudah ditemukan di dunia ini? Oleh karena itu, saya tampaknya telah mendengar bahwa hanya pemimpin lembah dari lembah api yang terbakar yang memiliki semacam api surgawi. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Jika saya harus memenuhi persyaratan ini dan berlatih, Skyfire Tree Mysterious Cheng, dapatkah saya juga meningkatkan kekuatan saya untuk waktu yang singkat? Bola mata Xiaoyan berputar saat dia buru-buru bertanya. Tentu saja. Yao Lao membelai janggutnya dan tersenyum. Dia menatap wajah Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Ini yang disebut Skyfire Tree Mysterious Cheng, sebenarnya bergantung pada metode khusus dan aneh untuk mengeluarkan api khusus dari dalam tubuh, dan melepaskan energi yang sangat besar, yang kemudian digunakan untuk mendorong lawan kembali dan menghalangi mereka." Petik 2. Apakah itu sekuat teknik rahasia yang Sun Er tunjukkan saat itu? Xiaoyan tiba-tiba menyela dan bertanya. Yao Lao sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saat itu, saya mengamati kulit gadis kecil itu dan melihat bahwa itu masih merah muda keesokan harinya setelah menggunakan teknik rahasia malam sebelumnya, benar-benar mengejutkan saya. Dari kelihatannya, saya khawatir masih ada celah antara teknik rahasia yang dia tunjukkan dan yang ini. Bagaimanapun,
Semua teknik rahasia menggunakan semacam metode kompresi atau penarikan untuk mendapatkan kekuatan. Hal ini memungkinkan kekuatan seseorang melonjak untuk waktu yang singkat, tetapi biasanya akan ada reaksi besar yang muncul setelah setiap penggunaan. Menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng ini sebagai contoh-contoh. Konon setiap kali digunakan, energi liar api tersebut akan menyebabkan tubuh orang terluka parah. Namun, dari penampilan luar teman perempuan kecilmu keesokan harinya, dia tidak menderita kerugian yang terlalu besar. Dari sini, perbedaan dari dua jenis teknik rahasia dapat ditentukan. Petik 2. Xiaoyan tertawa getir dan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Di dalam hatinya, rasa ingin tahu yang semakin kuat akan latar belakang misterius Sun Er. Mengingat usianya, dia sebenarnya memiliki semacam teknik rahasia yang bahkan Yao Lao tidak bisa berhenti memujinya. Seberapa kuat faksi yang mendukungnya? Keke, kamu seharusnya tidak begitu sedih. Skyfire Tree Mysterious Cheng ini sebenarnya juga tidak lemah. Menurut apa yang saya ketahui, jika seseorang memiliki 3 jenis nyala api, teknik rahasia ini dapat membuat kekuatan seseorang meningkat 3 kali berbeda. Skala di mana kekuatan Anda akan meningkat terkait dengan kekuatan nyala api yang Anda kendalikan. Saat itu, pemimpin lembah Burning Flame Valley memiliki 1 jenis api surgawi dan 2 api binatang yang diperoleh dari tubuh 2 binatang ajaib. Kekuatan aslinya berada di sekitar level bintang 5 Dozong, tapi jika dia menggunakan 3 transformasi dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia bisa dengan mudah bersaing dengan Dozun. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiaoyan setelah melihat ekspresinya. Oh, ini benar-benar memungkinkan pengguna untuk bertarung antar kelas. Xiaoyan sedikit tergerak saat mendengar ini. Setelah melihat Hai Bodong didorong mundur oleh satu serangan klon Yun San, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melewati celah antara setiap kelas begitu seseorang mencapai tingkat Do Huang. Namun, Skyfire Tree Mysterious Cheng ini sebenarnya memungkinkan pengguna bertarung melintasi celah antar kelas. Dari apa yang baru saja Anda katakan, itu memang bisa dianggap hal yang baik seperti yang baru saja dikatakan Yao Lao. Keke, itu adalah batas yang bisa dinaikkan jika mereka hanya memiliki 1 api surgawi. Tapi itu berbeda untukmu. Anda yang memiliki Flame Mantra tidak perlu khawatir nyala api di tubuh Anda saling bentrok. Oleh karena itu, selama Anda diberi cukup waktu dan keberuntungan untuk mengumpulkan 3 jenis api surgawi, sejauh mana kekuatan Anda akan meningkat ketika Anda mengaktifkan perubahan misterius 3 misterius ke transformasi ketiga, kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang bahkan nenek moyang yang telah menciptakan teknik rahasia ini tidak pernah membayangkan. Lagi pula, dia tidak mungkin juga mempraktikkan Flame Mantra. Yao Lao tertawa pelan. Darah di hati Xiaoyan mau tidak mau mendidih sedikit ketika dia mendengar kata-kata Yao Lao. Wajahnya memerah. Tatapannya sedikit lebih berapi-api ketika dia sekali lagi melihat ke tirai cahaya. Masukkan tanganmu ke dalam cairan berwarna hijau muda itu. Dengan cara ini, Anda dapat sepenuhnya memperoleh metode pelatihan untuk perubahan misterius 3 misterius. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melihat layar terang ini. Yao Lao mengingatkan. Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia meletakkan jarinya ke dalam cairan yang agak hangat. Tirai cahaya yang tergantung di udara sedikit bergetar. Tiba-tiba, ia tampak hidup saat ia mulai bergerak dengan cepat. Sesaat kemudian, layar cahaya berubah menjadi serangkaian cahaya yang mengalir langsung ke kepala Xiaoyan. Banjir besar informasi dengan keras membanjiri pikirannya. Wajah Xiaoyan dengan cepat bergerak beberapa kali. Dia dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang melanda dirinya saat dia buru-buru duduk, menutup matanya, dan mencerna informasi yang berisi metode latihan teknik rahasia. Gua gunung sekali lagi turun ke dalam keheningan total. Yao Lao perlahan mengelus jenggotnya sambil menatap Xiaoyan yang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak, sungguh tak terduga bahwa teknik rahasia Burning Flame Valley
yang dijaga ketat ini benar-benar akan menemukan jalan ke kekaisaran Jiama. Apalagi itu bahkan didapat oleh bocah kecil ini. Hihi, orang tua kuno Yan Huo itu bahkan tidak mau membiarkan aku yang dulu meminjam dan membacanya saat itu. Namun itu masih mendarat di tangan murid saya. Itu bahkan diperoleh tanpa usaha apapun. Jika dia tahu tentang ini, saya khawatir dia akan sangat marah. Haha, tawa bergema di seluruh gua. Itu lama kemudian sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat juga secara bertahap membukanya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara matanya berkedip. Metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng sangat aneh. Saya tidak tahu jenius aneh mana yang benar-benar bisa menciptakan ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sementara dia mencerna informasi yang telah terbang melalui kepalanya sebelumnya, dia secara kasar melihat metode pelatihan untuk Skyfire Tree Mysterious Cheng. Itu memang bisa disebut sangat aneh. Teknik rahasia sangat langka di dunia ini. Tingkat kelangkaan mereka bahkan bisa dibandingkan dengan metode Ki kelas D. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya, bagaimana? Apakah kamu puas? TL, perhatikan bahwa metode Ki lebih besar dari teknik Do dalam hal nilai. Sangat puas. Mulut Xiao Yan terbuka dengan senyuman. Dengan cepat mengikutinya, bagaimanapun, dia mengerutkan kening dan berkata, tapi saya baru saja melihatnya sekilas. Skyfire Tree Mysterious Cheng ini memang memiliki 3 transformasi. Sayangnya, informasi yang terkandung di dalam potongan batu giok hanya mencatat transformasi pertama. Bahkan tidak ada prospek sedikit pun dari 2 jenis transformasi yang tersisa. Petik 2. Oh, hanya ada satu perubahan. Alis Xiao Lao berkerut saat mendengar informasi ini. Beberapa saat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, ini mungkin beberapa trik kecil dari Burning Flame Valley. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang beruntung mendapatkan teknik rahasia, akan sulit bagi mereka untuk mempraktikkan semuanya. Petik 2. Tapi jika tidak ada, maka tidak ada. Aku saat ini secara kebetulan hanya memiliki satu, api surgawi, di dalam tubuhku. Sangat sempurna untuk melatih satu jenis transformasi untuk saat ini. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan pikiran terbuka. Ah, kalau begitu kamu harus berlatih untuk sementara dulu. Setelah Anda menemukan api surgawi lainnya di masa depan, kami akan memikirkan cara untuk mendapatkan bagian teknik yang tersisa dari lembah api yang terbakar. Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Anda telah sepenuhnya pulih dari luka Anda. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Yao Lao tiba-tiba bertanya. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia merenung sejenak, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, saya ingin mencari ayah saya. Melihat bahwa Yun Leng benar-benar bersikeras bahwa dia tidak pernah menyentuh ayah saya sebelum kematiannya, saya khawatir apa yang dia katakan adalah kebenaran. Petik 2. Alis Xiao Yan bersatu saat dia membicarakan hal ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika apa yang dia katakan itu benar, bagaimana mungkin ayahku, dengan kekuatan seorang Dadosi, menghilang di depan mata seorang Do Wang? Yao Lao menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia sedikit menyipitkan matanya dan berbicara dengan lembut, kekuatan ayahmu benar-benar sebesar Dadosi. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghilang entah kemana. Mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu untuk membawanya pergi. Petik 2. Orang lain. Xiao Yan tertegun sejenak. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berkata, jika itu benar-benar orang lain yang melakukannya, saya khawatir kekuatan pihak lain setidaknya akan berada di tingkat Do Huang untuk membawa ayah saya pergi di depan Yun Leng tanpa yang terakhir bahkan menyadarinya. Tapi selain aku, sepertinya klan Xiaoku tidak pernah berteman dengan orang sekuat itu. Petik 2. Dengan latar belakang klan Xiaomu, sangat sulit bagi mereka untuk berteman dengan orang yang begitu kuat.
Tapi faksi di belakang teman perempuan kecilmu memang memiliki kemampuan ini, kata Yao Lao dengan lembut. Guru, apa maksudmu? Seseorang yang dikirim Sun Er. Wajah Xiao Yan bingung saat dia bertanya setelah mendengar ini. Gadis kecil itu mungkin sangat pintar, tapi dia masih terlalu muda. Tidak mungkin dia memiliki pandangan jauh ke depan yang begitu baik. Yang saya maksud adalah ini mungkin terkait dengan faksi yang berdiri di belakangnya. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, klan Xiaomu memang punya hubungan dengan mereka, tapi tidak bisa dianggap bagus. Hubungan itu terlalu rumit dengan terlalu banyak implikasi. Sebagai orang luar, saya juga tidak terlalu yakin tentang detailnya. Lain kali Anda bertemu teman perempuan kecil Anda itu, Anda dapat bertanya kepadanya dan Anda dapat mempelajari beberapa rahasia. Xiao Yan merasa kesulitan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan saat melihat ekspresi Yao Lao. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara lembut, baiklah. Bagaimanapun, klan telah dipindahkan. Saya juga bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Kali ini, ayo buruan langsung ke Akademi Jianan. Petik 2. Iya. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Dia memandangi langit malam yang gelap dan hitam dan kilatan cahaya dingin melintas di pupil matanya yang menyempit. Dia berkata dengan lemah, namun, pertarungan yang sulit tidak dapat dihindari jika kita ingin berhasil meninggalkan Kekaisaran Jiama. Mengingat karakter Yun San, dia pasti tidak akan mengizinkanku meninggalkan Kekaisaran Jiama dengan mudah. Petik 2. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Hei, karena mereka ingin aku tetap tinggal, maka mereka harus bersiap untuk menerima pukulan. Aku, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang berhati lembut. Api berwarna hijau tiba-tiba melompat dari jarinya yang panjang. Dia perlahan menghirup udara. Suara yang tebal dan rendah perlahan bergema di dalam gua. Mengikuti arus waktu, malam perlahan menghilang. Ketika sinar matahari pagi pertama dari langit yang jauh membanjiri daratan, tanda-tanda kehidupan sekali lagi muncul di pegunungan Magical Beast Mountain, yang telah tenang sepanjang malam. Burung-burung besar yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi serempak, nyanyian mereka tetap ada di hutan dan tidak memudar untuk waktu yang lama. Sebuah batu besar tiba-tiba berguling ke samping dan jatuh ke jurang terjal. Suara keras yang dipancarkannya saat jatuh membuat takut burung buas yang berlama-lama di dekatnya sampai mereka buru-buru melebarkan sayap dan melarikan diri. Setelah batu gunung jatuh, pintu masuk gua yang gelap dan hitam terungkap. Sosok berjubah hitam segera berjalan keluar. Dia menyipitkan mata sipitnya saat dia menyapu mereka melintasi langit biru yang sebagian tersembunyi di balik kabut tebal. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan berkata dengan lembut, Guru, apakah ada jejak murid mistik Laut Sekte di dekatnya? Iya. Sebuah suara dengan cepat dipancarkan dari dalam hati Xiao Yan. Beberapa ratus meter di sisi lain jurang ini, ada cukup banyak ki dengan kekuatan yang bervariasi. Ada juga beberapa yang tersebar ke arah lain. Yun San telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Meskipun jejak ini ditekan olehku, mereka masih bisa sedikit merasakannya. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan ini untuk menebak posisi Anda secara samar. Namun, cukup beruntung bahwa wilayah yang dapat mereka persempit pencariannya masih sangat luas. Mereka perlu mencari dengan hati-hati untuk memastikannya. Jika tidak, mereka akan menemukan lokasi ini tadi malam. Petik 2. Hei, mereka benar-benar gigih. Sepertinya Mystic Cloud Sect sangat ingin membunuhku. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Sekarang, kamu tidak bisa ditahan oleh mereka. Jika tidak, jika sesepuh dari Mystic Cloud Sekte bergegas, Anda akan berada dalam masalah. Selain itu, saya membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum kekuatan spiritual saya pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri jika ingin melarikan diri dari blokade Mystic Cloud Sekte yang mengelilingi area ini selama jangka waktu setengah bulan ini. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiao Yan diam-diam mengangguk.
Terakhir kali Yao Lao tertidur membuatnya mengerti apa artinya bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Meskipun Yao Lao saat ini tidak dapat mengambil tindakan langsung untuk membantunya, pengalaman luas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun masih dapat memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan sama sekali tidak khawatir meski situasinya cukup berbahaya. Karena saat ini saya dikelilingi dalam 3 arah, saya hanya dapat terus bergerak lebih dalam ke pegunungan Magical Beast dan menemukan kesempatan untuk memutar. Selama saya bisa membuang orang-orang yang mengejar saya dan menyembunyikan identitas saya pikir tidak akan sulit untuk meninggalkan Kekaisaran Jiama. Xiao Yan berkata dengan lembut, "Ya, semuanya terserah kamu. Saya akan membantu dengan melacak orang-orang yang mengejar Anda." Suara Yao Lao perlahan menjadi lebih lembut sebelum benar-benar menghilang. Xiao Yan mengangguk sedikit, bahunya sedikit gemetar dan sayap awan ungu besar terbentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap dan tubuhnya seperti burung besar saat dia melesat langsung ke arah awan. Saat tubuhnya berada sedikit di atas puncak jurang, Xiao Yan membalikkan badannya. Dia segera mendarat dengan mantap di sisi seberang jurang. Dia perlahan mengembalikan sayap awan ungu ke tato dan berbalik untuk melihat hutan lebat yang mulai berdesir dengan sedikit gangguan setelah merasakan gerakan. Dia tertawa dingin saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang langsung menuju ke hutan lebat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di bawah naungan daun pohon yang lebat. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, cabang-cabang pohon di seberang jurang tiba-tiba bergoyang sedikit. Sekelompok sosok manusia mengeluarkan suara, "Swas," saat mereka berkedip dan muncul. Mereka memegang pedang panjang yang bersinar di tangan mereka yang memantulkan cahaya dingin yang tebal di bawah sinar matahari. Tidak ada. Sesaat yang lalu, kakak laki-laki kedua merasakan beberapa gerakan di udara di sekitar sini. Petik 2. Mungkin itu diciptakan oleh beberapa Magical Beast. Namun, jurang di sini agak terlalu lebar. Sepertinya hanya saudara-saudara di sekte yang berpengalaman dalam hal afinitas angin, teknik Qi yang dapat melakukannya lebih dulu. Petik 2. Iya, ingat perintah sesepuh. Jangan bertengkar langsung dengan Xiao Yan jika kau bertemu dengannya. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan semua upaya kita untuk mencoba dan mengulur waktu. Petik 2. Iya, respon tertib terdengar di tepi jurang. Beberapa bayangan tiba-tiba muncul, menggunakan angin sepoi-sepoi untuk membiarkan tubuh mereka melayang di udara. Mereka seperti kulit kucing yang melayang tertiup angin, dengan lembut jatuh ke sisi lain jurang. Beberapa orang bertukar pandang ketika mereka mendarat sebelum berdiri dan bergegas ke hutan lebat dengan kerja sama yang hebat. Di hutan pegunungan yang lebat, sesosok manusia dengan cepat berkedip di cabang pohon. Setiap kali jari kakinya dengan lembut menekan cabang, tubuhnya akan menggunakan kekuatan itu untuk secara tiba-tiba menembak dari jarak yang sangat jauh. Meskipun ada beberapa Magical Beast yang membawa aura ganas, yang muncul di sepanjang jalan di mana sosok manusia melintas, Magical Beast ini tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka akan berbaring di tanah tepat sebelum sosok manusia itu tiba. Tubuh mereka akan gemetar saat menyembunyikan Qi mereka. Cara itu seolah-olah mereka telah bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Orang-orang yang mengejar semakin jauh dan jauh. Mereka sepertinya juga merasakan gerakan cepat Anda. Sekarang, ada sekelompok besar murid mistik Cloud Sekte yang bergegas dari segala arah. Namun, untungnya ada Magical Beast yang menghalangi mereka di sepanjang jalan. Dengan kecepatan perjalanan mereka, Anda seharusnya bisa melarikan diri sepenuhnya pada malam hari. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan, yang bergerak dengan cepat. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan mengangkat kepalanya untuk menatap cahaya tidak jauh di depannya. Jari-jarinya menekan dengan lembut sekali lagi dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang meninggalkan busur. Saat tubuhnya semakin dekat dengan cahaya di tepi hutan, Xiao Yan sedikit mengernyit.
Perasaan naluriah di dalam dirinya menyebabkan ketidaknyamanan muncul di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun tentang sumber kegelisahan ini. Apalagi Yao Lao tidak keluar untuk berbicara. Oleh karena itu, dia dengan paksa menekan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya dan menatap tajam ke pintu keluar yang cerah. Dia meningkatkan kekuatan kakinya dan akhirnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat keluar. Hati-hati, saat tubuh Xiao Yan keluar dari hutan, suara keras Yao Lao tiba-tiba terdengar. Siu, sinar matahari yang tiba-tiba, cerah, dan menusuk mata menyebabkan Xiao Yan terbiasa menutup matanya. Mendekati teriakan Yao Lao, serta suara air mata yang keluar dari langit, hawa dingin terasa di hatinya. Secara naluri, tubuh Xiao Yan dengan kuat dan anehnya berputar di udara sebelum mendarat di tanah. Tubuhnya berguling beberapa kali di rerumputan, seperti landak yang berguling-guling di gunung, sebelum memasuki semak kecil di dekatnya yang lebarnya hanya beberapa meter. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengamati langit biru. Matanya tiba-tiba menciut. Pada saat ini, ada 5 magical beast tipe elang besar di langit luas, perlahan berputar di atas. Apa yang menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah adalah beberapa sosok manusia yang berada di belakang 5 magical beast terbang. Meskipun dia sangat jauh dari mereka, Xiao Yan masih bisa mengidentifikasi identitas mereka dari jubah mereka, Mystic Cloud Sect. Sialan, sungguh tak terduga bahwa Mystic Cloud Sect benar-benar memiliki binatang terbang dalam skala besar. Xiao Yan mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Jika bukan karena peningkatan besar dalam kekuatannya yang juga memberinya lebih banyak kelincahan, dia akan benar-benar menerima beberapa cedera dari serangan diam-diam tadi. Maafkan saya, ini melebihi harapan saya. Awalnya, saya pikir hanya beberapa doang dari Mystic Cloud Sect yang bisa terbang. Oleh karena itu, perhatian saya ke langit agak kurang terfokus. Pada akhirnya, saya tidak menyangka mereka benar-benar memiliki taktik seperti itu. Murid Mystic Cloud Sekte terkuat di beberapa magical beast yang terbang itu berada di sekitar bintang 2 Dadosi. Aura lemah ini ditambah dengan ketinggian terbang mereka benar-benar berhasil lepas dari persepsiku. Saya ceroboh. Tawa pahit Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan. Guru, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aku sudah mengira rencanaku untuk melarikan diri kali ini pasti tidak akan berjalan mulus. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kegelapan yang pekat melintas di wajahnya saat dia berkata, namun, itu tidak cukup jika mereka ingin menghentikan saya hanya dengan beberapa orang ini. Hati-hati, cobalah yang terbaik untuk tidak ditahan oleh mereka. Jika tidak, akan sangat merepotkan setelah bala bantuan mereka tiba. Yao Lao sekali lagi teringat saat mendengar niat membunuh dalam suara Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk. Tangannya perlahan menggenggam lengan bajunya dan senyum dingin yang tebal muncul di wajahnya. 5 magical beast terbang di langit berlama-lama di atas area ini, yang diisolasi oleh hutan. Ada 2 murid Mystic Cloud Sekte yang berdiri di belakang setiap magical beast. Pada saat ini, 10 pasang mata cemas langsung memperhatikan semak-semak tempat Xiao Yan bersembunyi. Tuan Molei, orang di bawah ini tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang murid Mystic Cloud Sekte di belakang magical beast terbang bertanya kepada seorang pria parubaya, pria besar dengan hormat. Lepaskan sinyal suar dulu. Tatapan pria paruhbaya dan besar itu menatap tajam ke semak kecil saat dia memerintahkan dengan dingin. Sebelum sesepuh tiba, kita harus menghalangi Xiao Yan apapun yang terjadi. Pemimpin sekte tua berkata bahwa Xiao Yan terluka parah. Bahkan jika dia bisa memaksakan diri dan kabur, sepertinya kekuatannya akan sangat berkurang. Selama kita menundanya sampai sesepuh tiba, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian. Petik 2. Pemimpin sekte lama juga mengatakan bahwa pengecualian akan dibuat untuk mempromosikan siapapun yang menangkap Xiao Yan, apakah dia masih hidup atau mati, ke posisi diakon. Selain itu,
Orang itu bahkan akan dengan bebas diizinkan untuk memilih metode Xuan Qi tinggi dan teknik Dou. Ketika kata-kata pria paruh baya ini keluar dari mulutnya, napas dari 9 murid mistik laut sekte lainnya yang sedikit lebih muda segera menjadi tergesa-gesa. Keserakahan dan keganasan tambahan muncul di mata, yang biasa mereka lihat di sekelompok kecil semak-semak. Bang! Seorang murid mistik laut sekte yang cerdas dengan cepat mengeluarkan suara sinyal dari saku dadanya tidak lama setelah kata-kata pria besar itu jatuh. Dia lalu menariknya dengan kekuatan besar. Saat suara yang jelas muncul, pedang panjang berkabut besar dengan tanda awan perlahan terbentuk di langit yang jauh. Saat murid mistik Laut Sek melepaskan sinyal suar, tatapan orang lain dalam kelompoknya terus menatap tajam ke semak-semak kecil. Pedang panjang tajam yang mereka pegang di tangan mereka memantulkan kilatan yang dalam. Doki yang lemah menyusut dan memanjang tanpa batas di tepi pedang. Setelah sinyal menyala dan suaranya perlahan menghilang, area itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Tidak ada gerakan sedikit pun di dalam semak-semak kecil itu. Mata pria paruh baya itu menatap tanpa berkedip ke semak-semak kecil. Keheningan aneh di sekitar menyebabkan wajah dingin dan tegas dari pria paruh baya itu sedikit berubah. Beberapa saat kemudian, keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Secara logis, Xiaoyan harus tahu bahwa semakin lama berlarut-larut, semakin banyak kerugian yang dia alami. Tapi mengapa sekarang? Saat pria paruh baya besar itu membayangkan sesuatu, perubahan terjadi di dalam semak-semak kecil di bawah. Daun-daun itu tiba-tiba melesat keluar, menembus langit. Bayangan hitam juga meminjam penutup daun dan meledak. Kemana kamu bisa pergi? Saat semak-semak bergerak, pria paruh baya itu segera merasakan sesuatu. Tatapan gelap dan dinginnya mengabaikan dedaunan pohon yang menutupi pandangannya dan langsung mengunci bayangan hitam itu. Pedang panjang di tangannya mengayun dengan cepat, bahkan membentuk beberapa bayangan di depannya. Saat pedang panjang itu bergerak, lebih dari 10 bilah pedang tajam ditembakkan dari ujung pedang. Mereka dengan segera dan dengan kasar diarahkan ke bayangan hitam. Titik di mana bilah pedang mendarat sangat cerdik. Mereka secara kebetulan menyegel jalur yang digunakan bayangan hitam untuk maju ke depan. Jika dia secara paksa menyerang, kemungkinan dia akan terluka di tempat. Bayangan hitam itu jelas tidak mau terluka karena ini. Oleh karena itu, kakinya tiba-tiba dimasukkan ke dalam rumput yang tertutup tanah, meminjam kekuatan elastis untuk menarik dirinya kembali dengan cepat. Dia segera berguling di udara dan sekali lagi dipaksa kembali ke semak-semak kecil. Hihi, anak kecil ini memang terluka parah. Sudut pria besar paruh baya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi sombong. Sebelum senyum sombongnya benar-benar terungkap, bagaimanapun, cahaya 7 warna melintas dari sudut mulutnya, menyebabkan senyumnya dengan cepat menegang. Hati-hati, pria paruh baya itu sedikit berjongkok dan meraung tegas. Suaranya baru saja terdengar ketika jeritan darah terdengar. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari bahwa magical beast yang terbang tidak jauh darinya telah basah kuyup dalam cairan 7 warna saat ini. Tubuh 2 orang di punggungnya hanya memblokirnya dengan doki mereka sesaat sebelum tubuh mereka terkorosi oleh cairan 7 warna menjadi 2 tumpukan tulang putih. Kematian yang menyedihkan dari teman-teman mereka menyebabkan wajah murid-murid mistik Laut Sekte yang tersisa menjadi pucat. Dalam kepanikan mereka buru-buru mengarahkan magical beast terbang mereka untuk turun ke tanah. Teman-teman bodoh, jangan mendekati tanah. Xiaoyan ada di bawah. Pria paruh baya itu dengan tergesa-gesa berteriak dengan marah ketika melihat tindakan murid-murid mistik Laut Sekte ini. Hihi, sudah terlambat. Tawa yang tebal, gelap, dan dingin tiba-tiba bergema di udara. Sesosok manusia tiba-tiba keluar dari dalam semak-semak kecil. Sayap awan ungu di punggungnya mengepak, dan dia langsung muncul di samping 3 magical beast terbang. Penguasa Xuan berat di tangannya secepat kilat karena memotong 3 jejak angin yang rusak. Setelah 3 suara teredam, darah segar turun dan meresap ke langit. Kepala 3 binatang ajaib jatuh dari langit.
Magical Beast terbang tewas di tempat. 6 murid Mystic Cloud Sekte di punggung mereka menjerit ketakutan saat wajah mereka menjadi pucat. Kecepatan jatuh mereka yang cepat membuat angin liar bertiup melewati, untuk memaksa jeritan mereka kembali ke tenggorokan mereka. Begitu dia membunuh 3 binatang ajaib terbang, Xiao Yan mengabaikan murid-murid Mystic Cloud Sekte yang jatuh. Dengan kekuatan dosi mereka, jatuh dari ketinggian seperti itu berarti kematian. Tubuh Xiao Yan digantung di udara. Dia melirik satu-satunya Magical Beast yang terbang di langit. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia mengepakkan sayap di punggungnya dan dengan cepat menerkam. Cepat pergi. Wajah pria paruh baya itu benar-benar pucat saat dia menatap Xiao Yan yang sedang menembak. Teriakan seperti elang dengan tergesa-gesa dilepaskan dari mulut pria besar paruh baya itu. Segera, Magical Beast terbang yang tersisa dengan cepat naik ke udara, mencoba melarikan diri. The Magical Beast baru saja meningkatkan ketinggiannya ketika cahaya 7 warna sekali lagi muncul. Itu seperti panah tajam yang langsung menembus dada murid Mystic Cloud Sekte di samping pria paruh baya besar yang sudah ketakutan dengan kematian teman-temannya sampai wajahnya pucat. Darah panas dan segar tumpah dari belakang pria paruh baya besar itu, dan akhirnya memercik ke lehernya. Darah awalnya hangat, namun itu menyebabkan pria besar paruh baya merasa kedinginan, dan penyesalan membengkak dari hatinya. Dia menyesal begitu serakah, dan keputusan yang dia buat untuk melibatkan orang-orang ini begitu dalam pengejaran. Karena kamu di sini, mengapa kamu ingin pergi? Bayangan hitam tiba-tiba muncul di ruang kosong di depannya. Akhirnya, dengan cara iblis, dia mengangkat penguasa berat dengan tangannya dan menekan jari-jari kakinya dengan lembut ke kepala binatang ajaib. Wajahnya yang tersenyum seperti iblis jahat di mata pria paruh baya yang besar. Jika kamu ingin aku mati, kamu juga bisa melupakan melarikan diri dengan mudah. Karena tidak memiliki ruang untuk mundur, pria paruh baya besar itu mengatupkan giginya dengan ganas. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya dan mengeluarkan tawa yang keras. Doki di seluruh tubuhnya melonjak saat dia menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan sambil membawa kekuatan yang kuat. Xiao Yan memperhatikan pria paruh baya bertubuh besar yang dituduh berniat membunuh. Dia dengan lembut mengangkat penguasa berat di tangannya dan menginjak kepala Magical Beast dengan jari kakinya. Tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Saat suara 2 pedang bertabrakan terdengar, kedua sosok itu juga terjalin dan saling berpapasan. Tangan Xiao Yan memegang penguasa Suan berat. Dia membalik tangannya dan memasukkannya ke punggungnya sebelum bersiul dengan mulut ke udara. Cahaya 7 warna menyerbu ke lengan bajunya. Dia kemudian mengepakkan sepasang sayap di punggungnya, menoleh, dan mengamati sejumlah besar bintik hitam kecil yang tiba-tiba muncul di cakrawala yang jauh. Senyuman dingin muncul di wajahnya saat tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah. Dia segera menghilang ke dalam hutan yang sangat lebat. Dari saat dia menyimpan penggarisnya sampai dia pergi, dia bahkan tidak melirik pria paruh baya besar yang masih mempertahankan pendiriannya untuk mengangkat pedangnya. Tidak lama setelah Xiao Yan menghilang, sekelompok besar bintik hitam kecil datang dari cakrawala yang jauh, secara bertahap dan akhirnya membesar. Mereka langsung terbawa angin liar yang menyebar ke seluruh langit saat mereka sampai di tempat yang baru saja mengalami pertarungan besar. Bintik hitam itu membesar dan sebenarnya terdiri dari lebih dari 30 binatang ajaib dengan bentuk yang sama. Ada 3 tetua dengan sayap doki di punggung mereka di posisi terdepan unit terbang. Mo Lei, di mana Xiao Yan? Bagaimana dengan anggota lain dari unit kecil Anda? Ketiga tetua itu secara mengejutkan adalah 3 tetua awan berkabut yang telah mengambil tindakan untuk menghentikan Hai Bodong ketika Xiao Yan pertama kali melawan Sekte Awan Berkabut. Pada saat ini, seorang penatua sedang mengamati pria paruh baya besar yang berdiri di belakang Magical Beast dengan kepala menunduk saat dia berteriak keras. Namun, Mo Lei tidak bereaksi terhadap namanya dipanggil. Sesuatu yang salah. Saat mereka menatap Mo Lei, yang menundukkan kepalanya,
Ekspresi pria yang lebih tua itu tiba-tiba berubah saat dia berteriak pelan. Saat teriakannya jatuh, tubuh Molei, yang berdiri di belakang Magical Beast, tiba-tiba bergetar. Segera, tubuhnya meledak dengan ledakan, seperti bom, di depan tatapan kaget dari hampir 100 murid Mystic Cloud Sekte. Darah segar yang tersebar ke segala arah segera mengalir dari langit, mendesis. Sesaat setelah tubuh Molei meledak, Magical Beast di bawah kakinya tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tubuhnya sangat gemetar. Sesaat kemudian, ledakan dilepaskan dan ledakan lain terjadi. Darah segar disertai dengan potongan daging mengalir turun dari langit, hampir membuat seluruh padang rumput hijau yang gelap di bawah menjadi pemandangan seperti neraka. Saat mereka mengalami peristiwa mengerikan yang terjadi di depan mereka, hampir 100 murid Mystic Cloud Sekte memiliki wajah pucat saat mereka turun ke dalam keheningan yang aneh. Beberapa orang yang lebih pintar sepertinya menyadari sesuatu dari tragedi ini. Balas dendam. Ini adalah balas dendam yang telah diberikan Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sekte karena terus mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Balas dendam serigala lapar, yang dipaksa ke dalam situasi putus asa, akan menyebabkan rasa dingin menyebar ke seluruh hati seseorang. Tetua tertua memiliki wajah hijau saat dia melihat darah segar dan sisa tulang di tanah. Dia mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah banyak gunung besar saat dia meraung dengan penuh permusuhan, Xiao Yan, bahkan jika aku harus terus mengejarmu selama ribuan kilometer, lelaki tua ini pasti akan mencabikmu menjadi puluhan ribu dari potongan-potongan, tarik otot Anda, dan patahkan tulang Anda. Petik 2. Raungan itu dibawa oleh Doki karena dengan dahsyat menyebar ke seluruh gunung, tidak menghilang sampai beberapa saat kemudian. Di hutan lebat yang jauh, bayangan hitam yang berkedip cepat tiba-tiba berhenti. Dia dengan acuh tak acuh melirik langit di belakangnya dan perlahan mengeluarkan tawa lembut dan dingin. Kakinya segera menempel di dahan pohon, dan dengan cepat melarikan diri ke hutan lebat sebelum menghilang. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.